Oke, udah bagus ya. Oke, baik, kita mulai ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah join Zoom pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Kak Salma. Di sini saya sebagai pembawa acara untuk materi TIU hari ini. Bapak Ibu sekalian, eh, hari ini, pada pagi hari ini, Bimbel Hermansyah akan mengadakan kelas belajar gratis SKD untuk CPNS 2024. Sebenarnya untuk kelas ini sudah berlangsung pada hari Senin yang pertama, dan sekarang dilanjutkan ke hari Rabu ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang TIU yang akan dibawakan oleh salah satu pengajar dari Hermansyah. Namun sebelumnya, mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian di sini sudah mendapatkan pengumuman atau baik yang masih deg-degan, masih nunggu-nunggu. Nah, semoga apapun itu hasilnya yang terbaik untuk kita ya Bapak dan Ibu. Kita bisa mengikuti CPNS ini sampai akhir dan dengan hasil yang memuaskan. Sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Ipin. Kepada Kak Ipin, saya persilahkan. Ini kok Mas Didi sing ngalus? Cek. Kira lu Fatma 67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, bapak-bapak, grup sih aku banyak yang berkenan hadir untuk mengikuti acara Zoom pada pagi hari ini. Bingung kalau sampean iki. Grup sing Jadi langsung saja kita ngocokin ndak telaten nek ndelok iki bare. mulai ya. Kene anu ngono lho. Kita awali dengan istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan proses CPNS yang akan Bapak Ibu akan lalui, terutama tesnya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kelulusan. Mudah-mudahan ketika tes Bapak Ibu diberikan kejernihan hati, keluasan pikiran. Mudah-mudahan seperti itu harapannya. Mari kita sejenak untuk pusatkan hati dan perasaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqismikal a'dham wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghaus hadaz zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah radhiyallahu anhum balik jami'al alamin nitan hadza waj'al fi ta'ziran baligha fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ya rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anana musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana fir yasrif tahwatina qarrib wa alif bainana ya rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an tughriqana fi lujjati baril wada hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi
عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غhairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Kak Zulfa. Oke, baik. Terima kasih Kak Ipin atas doanya. Semoga dengan semua usaha kita, perjuangan kita diberikan kesuksesan oleh kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sebelum acaranya kita mulai, untuk mikrofonnya saya mohon izin untuk di-off semua ya Bapak Ibu supaya tidak mengganggu keberlangsungan acara ini. Kemudian kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, baik nanti kan akan ada share soal, untuk jawabannya boleh ditaruh atau diketik di komen atau yang di chat ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sebelum saya kasih ke Kak Binti sebagai pengajar hari ini, untuk soalnya sudah dikirim terlebih dahulu oleh Kak Hermanto di grup ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu download dulu atau boleh dibaca-baca atau boleh diisi dulu. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Binti untuk pemateri. Silakan Kak Binti. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak? Oke, terima kasih, Kak. Oke, untuk soal yang kita akan bahas hari ini sama Kak Irmanto udah di-share di grup ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman udah ada beberapa yang ngerjain, nanti kita akan bahas bersama. Jadi nanti coba kita cocokkan jawaban kita ya. Ya, Pak. Oke, saya izin manggilnya teman-teman aja ya. Oke, untuk yang nomor 1 teman-teman, di sini ada soal tentang deret bilangan. Di sini nanti operasi yang digunakan pasti cuma ada 4 ya teman-teman ya. Ada tambah, kurang, kali, sama bagi. Tergantung nanti dari soal yang bisa gunakan adalah pola yang sama yang mana gitu. Nah, di sini dari 2 ke 7 itu polanya bisa ditambah dengan angka 5 ya teman-teman ya. Dari 2 ke 5 bisa ditambah dengan 5. Kemudian dari 7 ke 14 ini bisa kita kali dengan 2 ya teman-teman ya. Dari 14 ke 19 kita bisa tambah dengan 5 juga. 19 ke 38 kita kali dengan 2 juga. Nah, dari 38 ke 43 kita tambah dengan 5 ya teman-teman ya. Otomatis dari 43 ke angka selanjutnya juga kita kali dengan
2 juga. Oke, berarti nanti hasilnya adalah 86. Itu ya teman-teman ya. Berarti hasilnya yang A. Gitu. Kemudian untuk yang soal nomor 2. Yang udah nyoba hasilnya berapa? Oke, nanti bisa dicoba 60 ke 45. Itu berarti oke, ini yang udah menjawab, jawabannya yang B. Oke. Kita cek ya teman-teman ya. Dari 60 ke 45 ini kita kurangin dengan 15 ya teman-teman ya. Oke, dari 45 ke 31 kita kurangin dengan 14 ya teman-teman ya. Oke, dari 31 ke 19 kita kurangin dengan 12 ya. Ya, kita kurangin dengan 12. Kemudian dari 19 ke 10 kita kurangin dengan 9. Nah, ternyata dari 15 ke min 14 ini kan nambah 1 ya teman-teman ya. Nah, dari 14 ke min 12 ini nambah 2. Dari min 12 ke min 9 ini nambah 3. Berarti nanti ini nambah 4 ya. Oke, berarti nanti min 9 kalau nambah 4 jadi minus 5. Berarti dari 10 ke angka selanjutnya yaitu 5. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B tadi. Benar ya, yang 5. Oke. Selanjutnya yang nomor 3. Coba dulu teman-teman. Dari 50, 48, 45, titik-titik. Kelihatan ya ini teman-teman ya, dari 50 ke 48, berarti berkurang 2 ya. Dari 48 ke 45 berkurang 3. Berarti nanti ini berkurang 4 ya. 4. Kemudian minta tolong bawa spidol sama itu ya penghapus ya di tutupannya ya. oke, dari 45 berkurang 4 tinggal 41 ya teman-teman ya. Nanti dari 41 ke 36 dia berkurang 5. Oke, dari 36 ke 30 dia berkurang 6. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang 41. Gitu. Lanjut, yang nomor 4. Oke, yang udah nyoba bisa di-share di kolom chat ya, jawabannya apa. Nanti kita cek bareng-bareng teman-teman. Yang nomor 4, dari 80, 40, 120, 60, 180, 90. Kita lihat polanya. Di sini dari 80 ke 40 itu bisa apa ini teman-teman? Dibagi 2 ya? Dibagi 2 jadi 40. Dari 40 ke 120 kita kali 3, betul. Nanti dari 120 ke 60 kita bagi 2 lagi. Oke, dari 60 ke 180 kita kali 3. Dari 180 ke 90 kita bagi 2. Berarti nanti dari 90 ke angka selanjutnya, berarti polanya sama lagi. Berarti dikali 3. Berarti hasilnya adalah 270 ya teman-teman ya. Gitu. Berarti jawabannya yang B. Oke. Lanjut. Yang soal nomor 5. Dari 5, 7, 11, 19, dan 35. Berarti dari 5 ke 7 ini tambah 2 ya teman-teman ya. Dari 7 ke 14 berarti ditambah 4. Dari 11 ke 19 ini nambah 8 ya. Oke. Ini dari 19 ke 35 nambahnya
berapa? 16 ya? Ternyata angka 2, 4, 8 sama 16 itu adalah 2 kali angka yang sebelumnya ya. 4 itu 2 kali 2, 8 itu 4 kali 2, 8 itu 4 kali 2, 16 itu 8 kali 2. Berarti nanti 35 ke angka selanjutnya, 16 kalau dikali 2 berapa teman-teman? 32 ya. Oke, berarti nanti 35 ditambah dengan 32 hasilnya adalah 67. Nanti dari 67 nambah ke angka selanjutnya dari 32 kalau dikali 2 hasilnya adalah 64. Berarti nanti 67 ke angka selanjutnya adalah 131 ya teman-teman ya. Itu berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Itu. Jadi itu yang ini ya, untuk yang deret angka kita cari pola yang sama terhadap pola yang sebelumnya. Jadi nanti bisa berlaku digunakan untuk angka-angka selanjutnya. Gitu. Begitupun dengan yang huruf dari yang soal nomor 6 sampai nomor 10 ya, teman-teman ya. Oke, dari yang nomor 6 sama 7 nanti pola huruf. Di sini yang nomor 6 itu kalau kita lihat polanya ada huruf yang selalu sama ya, yaitu huruf AO. AO selalu sama ya teman-teman ya. Berarti nanti dia nggak akan berubah. Tinggal yang berubah adalah A. Ada huruf paling akhirnya D ke H. Selisihnya berapa huruf teman-teman? D, E, F, G. Oke, berarti berselisih 3 huruf ya. Kemudian dari H ke L, H, I, J, K. Oke, kemudian L. Berarti nanti dari L ke angka ke huruf selanjutnya berselisih 3 juga. Berarti setelah L, M, N, M, kenapa ya? Kenapa ya? Berarti M, kenapa ya? Pennya kayaknya enggak. Langsung kenapa? Ya, ini M, bukan fokusnya ya. Di sini aja. M, kemudian di sini setelah MNO berarti setelah ini berarti AOP ya. NOP. Kemudian P, kemudian Q, R, S, kemudian huruf selanjutnya adalah AOT. Gitu ya. Ini M kenapa nggak bisa? Berarti AOP sama AOT ya teman-teman ya. Sebenarnya yang B. Kemudian yang nomor 7. Di sini kalau misalkan kita lihat lagi, nanti ada huruf yang selalu muncul, yaitu huruf apa yang nomor 7? QX ya. QX-nya selalu muncul ya teman-teman ya. QX, di sini ada QX, di sini ada QX lagi. Ya kan? Kemudian ini ada HIJ. HIJ udah urut. Kemudian KLM udah urut. Berarti untuk yang 3 huruf selanjutnya setelah QX adalah setelah KLM adalah huruf N, O, sama P ya. Ya. NOP berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Gitu. Ya.
Ya, soalnya masih gampang ya. Oke, yang nomor 8. Ini hurufnya adalah U, K, V, L, W. Kemudian dua huruf selanjutnya adalah ini kalau kita perhatikan dari U, V, W, ini mereka udah urut ya teman-teman ya. Dari U ke V, V ke W, K, L. Setelah L apa teman-teman? K, L, M. Oke, berarti di sini M. Kemudian U, V, W, setelah W, X. Oke, berarti jawabannya adalah yang M, X, yang E. Gitu. Kemudian yang nomor 9. Di sini juga ada huruf yang selalu diulang ya. Ada ES, O, ESS, sama ESW. ES-nya selalu muncul terus ya teman-teman ya. Berarti yang kita perhatikan adalah huruf paling akhir aja. Dari O ke S. Oke, berarti ini dilewatin oleh P, Q, R ya teman-teman ya. P, Q, R, S. Kemudian setelah S, T, U, V. Kemudian W ya. Berarti nanti yang di sini itu E, S, W, W, X ya berarti ya. Apa sih? T, U, V, E, S. Jadi, sebentar. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Berarti balik lagi ke huruf awal. Berarti E, S, A ya. Oke, kemudian balik lagi. A-nya udah dipakai. Berarti B, C, D. Berarti yang di sini E, S, setelah D, E. Oke, berarti jawabannya adalah S. ESA sama ES, E. Gitu. Yang C. Kemudian yang nomor 10. Di sini pola huruf yang terakhir ada E, O, H, I, J, E, O, K, L, M, E, O. Berarti huruf yang selalu muncul adalah huruf E, O ya teman-teman ya. Di sini ya. Ada E, O selalu muncul. E, O, kemudian E, O lagi. Di sini huruf yang di antara EO ada HIJ sama KLM. Berarti sama kayak yang tadi ya. HIJ udah urut. KLM udah urut. Berarti setelah M, N, O, P. Oke, bisa pakai tadi ya. Yang Depok berarti jawabannya. Gitu. Jadi sama teman-teman bisa dicek kembali ya jawaban yang udah dikerjain sama yang udah dibahas. Gitu. Kalau ada yang ditanyain boleh di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai yang aljabar yang hitung cepatnya, teman-teman. Oke, yang nomor 11 di sini ada penjumlahan dari 10, 20, dan seterusnya sampai 90 sampai 100 ya, teman-teman ya. Berarti di sini ada bilangan yang selisihnya itu adalah berapa? Teman-teman, dari 10 ke 20, 90 ke 10, ini berselisih 10 ya. Ini namanya adalah deret aritmatika. Karena dia mempunyai beda yang tetap, yaitu 10. Gitu. Bedanya yaitu 10. Gitu. Nah, kalau misalkan yang diminta adalah penjumlahannya, ini bedanya 10. Berarti kita nyari SN-nya, teman-teman. Kalau misalkan yang suku ke-10-nya, itu UN yang dicari. Karena ini kita nyari penjumlahannya, berarti pakainya SN. Kalau UN itu jumlah N. Kalau misalkan UN itu adalah suku ke N. Rumusnya A ditambah N dikurangin 1 dikali bedanya. Gitu. Ini nanti yang dicari adalah suku ke-10-nya misal. Tapi di sini yang mau kita cari adalah jumlahnya. Jumlah itu SN. Jumlah N suku pertama maksudnya. Rumusnya N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali bedanya. Gitu.
Oke, berarti di sini N-nya berapa, Kak? Karena di sini suku pertamanya 10, suku terakhirnya 100, berarti ada 10 suku, teman-teman. Berarti L10 sama dengan N. N-nya berarti ada 10 ya. 10/2 dikali 2 dikali A. A-nya suku pertama, teman-teman. A itu adalah suku pertama. Suku pertama. B itu beda ya. Oke, berarti 2 dikali 10 ditambah N-1. Berarti N-nya tadi ada 10, dikurangin 1 dikali bedanya 10. Gitu. Berarti 10 dibagi 2 hasilnya 5, dikali 2 kali 10, 20, ditambah 9 kali 10. Gitu. Berarti nanti hasilnya 5 dikali 20 ditambah 90. Berarti hasilnya 5 dikali 110. Hasilnya adalah 550. Gitu, teman-teman. Ini ya, kalau misalkan yang ditanya adalah penjumlahannya pakai rumus SN, teman-teman. Kapan kita harus pakai rumus UN? Kalau yang ditanya adalah suku ke 10-nya misal gitu. Jadi kalau misalkan di sini suku ke 10-nya itu misalkan 100, suku ke 9-nya 90. Misalkan suku ke 5 berarti nanti 50 gitu untuk yang di deret ini. Nah, tuh ini untuk yang nomor 11 ya. Ya, betul. Bisa ini ada Kak Fajri ya bilang tambahin aja 1, 2 sampai 10 kalau misalkan nggak apa rumus, jadi nggak harus pakai rumus ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke yang nomor 12. Yang nomor 12 di sini ada akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 ada sebanyak berapa kali teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali ya. Gitu. Kalau misalkan akar pangkat 3 itu maksudnya gini teman-teman. Kalau misalkan ada akar pangkat 3 dari 1, itu berarti 1 artinya ya. Kalau akar pangkat 3 dari 8 itu 2 gitu. Kenapa bisa gitu Kak? Karena 2 pangkat 3 hasilnya 8 gitu. Kalau misalkan akar pangkat 3 dari 64. Oke, berarti itu sama dengan 4. Kenapa gitu Kak? Karena 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64 gitu. Nah, di sini akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 ini ada sebanyak 8 kali ya teman-teman ya. Oke, berarti 8 itu kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Oke, berarti nanti kalau misalkan ada bentuk ini teman-teman, misalkan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, ya udah hasilnya itu pasti 2. Kalau misalkan ada akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 nih, hasilnya juga pasti 5. Gitu. Berarti nanti akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3, itu kan hasilnya 4. Di sini operasinya perkalian, dikali. Berarti 2 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu hasilnya 2. Gitu. Berarti nanti hasil dari yang nomor 12 ini adalah 4 kali 2, yaitu 8. Yang E ya hasilnya. Tadi yang E juga. Oke, kemudian yang nomor 13. Di sini pengurangan dari akar 1 dikurangin 0,64. Berarti 1 dikurangin 0,64 berapa teman-teman? 0,36 ya. Ditambah akar 1 dikurangin 0,51 berarti 0,49 gitu. Nah, di sini kalau misalkan ada 2 angka di belakang koma, nanti perkaliannya 1 angka di belakang koma ya. Jadi kalau misalkan akar 0,36 berarti hasilnya adalah 0,6 gitu. Ditambah
akar 0,49 berarti 0,7 gitu. Hasil dari 0,6 ditambah 0,7 adalah 1,3. Iya, benar. Ini ada 1,3. Jadi yang perlu di apa? Nanti yang sampai 10 usahakan kuadrat yang dari 1 sampai 10 di hafalin ya, teman-teman ya. Gitu kayak misalkan 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 gitu, yang sederhana aja. Lanjut ke yang nomor 14. Oke, di sini ada 10 dikali 7/2 dikali lagi sama 4/5 dikuadratin. Oke, berarti di sini operasinya perkalian semua ya. Berarti mereka setara, teman-teman. Berarti ini 10 dikali 7/2 dikali. Ini kalau misalkan ada bilangan berpangkat, bentuknya pecahan, yang 4 dikuadratin, 5 juga ikut dikuadratin ya, teman-teman ya. Berarti ini 7/2 tadi. Dikali 4 kuadrat, berarti 4 kuadrat hasilnya sama aja kayak 4 kali 4 ya, teman-teman ya. Per 5 kuadrat berarti 5 kali 5. Oke, berarti ini 5 kali 5. Kalau misalkan dia perkalian kayak gini, karena mereka setara, boleh langsung dicoret ya. Misalkan 2 kali 5 itu kan hasilnya 10 ya. Berarti bisa dicoret sama 10 yang di sini. Gitu. Tinggal nanti hasilnya adalah 7 kali 4 kali 4. Berapa, teman-teman? 7 kali 16. 7 kali 16 berarti hasilnya adalah 112 ya. Dibagi sama 5. Oke, berarti 100 di sini kalau misalkan dibagi 5 pasti bersisa ya. Gitu. Berarti 112 itu dibagi 5, angka yang mendekati berapa? Berarti kan 110 ya. 110 dibagi 5 hasilnya 22 ya, teman-teman ya. Iya, 22. Tapi masih bersisa berapa tadi? Karena kita cuma membaginya 110. Berarti sisanya 2. 2-nya dibagi sama 5 lagi. Gitu. Berarti hasilnya adalah ya 22, 2/5. Berarti yang E. Oke, lanjut yang nomor 15. Di sini ada akar 1/49 dikurangin akar 1/100. Nah, tadi ya kalau misalkan ada akar, sifatnya kalau ada akar A per B, itu kan sama aja kayak akar A dibagi sama akar B ya, teman-teman ya. Berarti akar 1/49 9 di itu sini 7. 49 hasilnya 7. Oke, akar 49 itu hasilnya 7 ya, teman-teman ya. Berarti ini akar 1/49 itu sama aja kayak 1/7. Dikurangin akar 1/100. Berarti 1 per berapa, teman-teman? 1/10 ya. Akar 100 kan 10. Oke, kalau ada kayak gini, berarti langsung aja. Ini 10-nya dikaliin ke 1, 7-nya dikaliin ke 1, mereka berdua dikali. Gitu. Berarti nanti hasilnya 10 kali 1, 10 dikurangin 7 kali 1, 7 per 7 kali 10. Gitu. Berarti hasilnya adalah 10 kurangin 7, hasilnya 3 per 7 kali 10, 70. Gitu. Berarti hasilnya adalah yang B, 3 per 70. Gitu. Oke, lanjut ya. Yang nomor 6. Oke, nomor 16. Maaf. Di sini yang ditanya adalah 0,45 dikuadratin. Berarti pasti ada berapa angka di belakang koma nanti, teman-teman.
pasti ada 4 angka di belakang koma ya. Kan di sini yang pilihannya apa namanya? 4 angka di belakang koma cuma opsi B ya. Oke, berarti jawabannya langsung yang B aja. Gitu. Oke, yang nomor 17. Akar 0,25. Berarti berapa itu? Akar 0,25 itu sama aja kayak 0, kan yang hasilnya 25 kan 5 kuadrat ya teman-teman ya. Berarti kalau misalkan 0,25 itu adalah akar dari 0,5 ya. Itu ditambah kalau akar 729 berarti berapa pangkat 3 yang hasilnya 729 gitu. Berarti yang belakangnya 9 kalau misalkan dia ada perkalian 3 angka yang sama, itu kemungkinannya ada berapa? Kalau 1, 1, 1 pasti 1, 2, 2, 2, 8, 3, 2, 7. Belum ratusan ya teman-teman ya. Berarti yang mulai ratusan itu kan 5 ya. Kalau 5 belakangnya 5. Kalau 6, 6 kali 6 belakangnya 6 dikali 6 lagi belakangnya pasti 6. Kalau 7 kali 7 49. 49 kalau dikali 7 lagi 9 kali 7 belakangnya enggak 6 ya. Yang 8 juga. Nah, di sini 9. 9 kali 9 kan hasilnya 81 ya. Nah, 1 kalau nanti dia dikaliin sama 9 lagi kan belakangnya 9 ya. Oke, berarti hasilnya adalah 729 nanti. Berarti akar pangkat 3 dari 729 itu adalah 9. Berarti hasilnya adalah 9,5 gitu. Jadi hasilnya adalah 9,5 yang C. Maaf, ini 9,5. Jadi ngeceknya dari angka paling akhir aja ya, teman-teman ya. Nanti ya kalau ada yang akar pangkat 3. Kemudian yang nomor 18. Di sini siapa yang harus kita operasikan terlebih dahulu? Di sini ada perkalian sama penjumlahan. Dan yang penjumlahan dia di dalam kurung. Berarti yang di dalam kurung harus dikerjain terlebih dulu. Ya, oke. Berarti di sini ada 40 dikali sama penjumlahannya 9 ditambah 8 ditambah 7 hasilnya berapa? 20. 24 ya? 24 ya? Oke, 24 dibagi sama 80. Nah, kalau ini udah setara ya teman-teman ya. Gitu. Nah, yang bisa dicoret bisa 40 sama 80-nya aja ya. 40 sama 80, berarti kalau dibagi 40 hasilnya 1, ini dibagi 40 hasilnya 2. Berarti nanti 24 dibagi 2 hasilnya 12 gitu. Ya. Oke, sekarang nomor 19. Di sini harus kita pilah-pilah sendiri mana yang harus dikerjain terlebih dulu. Oke, di sini ada operasi perkalian, kemudian di sini yang pengurangan dia udah dikurung, otomatis dia harus dikerjain duluan. Sama pengurangan di sini 9 kali 6. Nah, meskipun 9 kali 6 ini nggak ada kurungnya, mereka harus dikerjain duluan ya teman-teman ya. Oke, berarti nanti hasilnya 9 dikali 7 kurang 2. Berarti 5 ya. Dikurangin 3, ditambah sama 9 dikali 6. 9 dikali 6 hasilnya 54 gitu. Di antara 9 kali 5 kurang 3 yang harus dikerjain terlebih dahulu juga yang 9 kali 5 ya teman-teman ya. Ini juga harus dia dikerjain terlebih dulu. Berarti 9 kali 5 45. Ya, dikurangin 3 ditambah 54. Oke, berarti hasilnya adalah ya, berarti hasilnya berapa teman-teman?
Ya, 90 berapa? Ya. 96 ya? 96. Oke. Lanjut yang nomor 20. Akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke, berarti 6 kuadrat itu sama dengan 36, 8 kuadrat itu sama dengan 64. Oke, berarti akar 36 ditambah 64 berarti akar 100. Berarti akar 100 sama dengan 10. Gitu. Nanti kalau misalkan yang udah apel triple Pitagoras itu gampang ya teman-teman ya. Kan kalau misalkan triple Pitagoras itu ada sifatnya 3, 4, 5 gitu ya. Kalau misalkan mereka dikali 2 nih, berarti kan hasilnya 6, 8, 10 gitu. Bisa juga mereka nanti dikali 3. Kalau dikali 3 berarti 9, 12 sama 9, 12 sama 15 gitu. Selain 3, 4, 5 bisa aja berapa? 5, 12, 13 gitu dan seterusnya. Pokoknya kalau misalkan triple Pitagoras itu berlaku kalau misalkan ada segitiga siku-siku. Hilang semua, Pak. Tadi hilang semua. Aku mencatat. Ya, boleh. Berlaku kalau misalkan ada segitiga siku-siku, misalkan di sini A, B, di sini C, dia berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi dua sisi yang terpendek, jumlah kuadratnya adalah sama dengan kuadrat dari sisi yang terpanjang. Itu. Ini sama dengan C kuadrat. Itu. Selanjutnya, yang nomor 21. Ini udah mulai ke yang soal cerita ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada soal Arfi mengelilingi sebuah lapangan dengan diameter 15 meter itu sebanyak 20 kali dalam waktu tertentu. Maka dengan waktu yang sama, Arfi dapat mengelilingi lapangan yang berdiameter 12 meter sebanyak berapa kali gitu. Berarti kan ini masuknya ke tipe soal yang perbandingan senilai. Kenapa harus perbandingan senilai, Kak? Karena gini, kalau misalkan dia perbandingan senilai, kalau suatu objeknya nanti dia bertambah besar, maka objek yang lain juga ikut bertambah besar gitu. Kalau misalkan yang lain bertambah kecil, yang lain juga akan semakin kecil. Di sini kan kalau misalkan si Arfi ini mengelilingi lapangan dengan diameter 15 sebanyak 20 kali, kalau ketika diameternya semakin kecil, berarti pasti nanti akan semakin kecil juga putarannya gitu. Berarti dia pakai perbandingan senilai. Itu berarti X-nya sama dengan 20 dikali 12 per 15 ya, teman-teman ya. Oke, berarti yang bisa dicoret, karena ini perkalian ya, 20 sama 15-nya sama-sama kita bagi 5.
Berarti hasilnya 4 ya, yang di sini ya. Berarti di sini 3. Berarti nanti 12-nya dibagi sama 3, ini hasilnya 1, ini hasilnya 4. Berarti hasilnya X-nya adalah 4 kali 4, berarti 16 kali. Gitu. Jadi adalah 16 kali berputar kali. Gitu. Lanjut, yang nomor 22 itu ada persamaan linier. Di sini ada soal, Rana dan Fadia berteman sejak kecil. 6 tahun yang lalu, jumlah usia mereka adalah 21 tahun. Oke, di sini ada Rananya, nanti kita misalin R, Fadianya kita misalin F ya teman-teman ya. Ketika dia bilang 6 tahun yang lalu, berarti yang 6 tahun yang lalu itu dua-duanya ya. Berarti ketika rananya kita kurangin 6, karena dia bilangnya jumlah, berarti ditambah Fadianya juga kita kurangin 6. Gitu. Karena sama-sama 6 tahun yang lalu objeknya. Gitu. Jumlahnya mereka adalah 21 tahun. Gitu. Berarti ini R-6 maksudnya ketika Rana 6 tahun yang lalu, F-6 maksudnya juga Fadia 6 tahun yang lalu. Ketika mereka dijumlah, usianya itu adalah 21. Gitu. Berarti nanti R ditambah dengan F dikurangin 12 ya teman-teman ya, sama dengan 21. Berarti R ditambah F sama dengan 21 ditambah dengan 12. Berarti umur Rana sama Fadia, kalau misalkan dia dijumlah, ini 21. Ini tadi gimana sih? Sebentar. Oke, berarti ini tadi min 12 ya, sama dengan 21. Ditambah, oke, berarti R ditambah F sama dengan 33 ya teman-teman ya. Misalkan ini kita bikin dia jadi persamaan pertama. Oke, persamaan kedua dari yang kalimat selanjutnya. Dia bilang, sedangkan 4 tahun yang akan datang, 2 kali usia Rana sama dengan 2 kali usia Fadia ditambah 10 tahun. Nah, yang 4 tahun yang akan datang kan usianya mereka berdua ya. Berarti si Rananya 4 tahun yang akan datang. R plus 4. Tapi 2 kalinya. Berarti ya, jangan lupa dikali 2. Jadi ini maksudnya usia Rana 4 tahun yang akan datang, 2 kalinya. 2 kali usia Rana 4 tahun yang akan datang. Sama dengan 2 kali usianya Fadia. Usianya Fadia juga ketika 4 tahun yang akan datang ya teman-teman ya. Jadi semua variabelnya harus ditambahin sama 4 gitu. Karena 4 tahun yang akan datang. Ditambah dengan 10 gitu. Berarti nanti hasilnya 2R ditambah dengan 8 sama dengan 2F ditambah 8 ditambah sama 10. Nanti ini yang bisa diilangin plus 8-nya ini ya. Ini ditambah. Oke, berarti nanti ini kita punya persamaan 2R sama dengan 2F ditambah 10 ya teman-teman ya. Oke, berarti kita 2F ditambah 10. Kalau misalkan kita bagi dengan 2, semua yang di sini hasilnya berarti berapa teman-teman? R sama dengan F ditambah 5. Oke, ini dapat persamaan. Dapat persamaan yang kedua, F ditambah 5. Ini persamaan yang kedua. Oke, ini tadi kita bagi 2. Oke, nah kan di sini kita tadi tahu ya, kita pakai substitusi aja ya teman-teman ya. R ditambah F itu sama dengan 33. R-nya boleh kita ganti F ditambah 5 ya. F ditambah 5 ditambah F sama dengan 33. Oke, berarti nanti 2 kalinya F sama dengan 33 dikurangin dengan 5. Yang 5-nya kita pindah ruas ya. Ini tadi apa? F ditambah 5 ditambah dengan F sama dengan
Oh, ini tadi 33 ya. 33. Oke, berarti ini hasilnya 2F sama dengan 33 dikurangin 5. 33 dikurangin 5 berapa teman-teman? 2F sama dengan 28. Oke, berarti usianya Fadia adalah 19 tahun. Gitu ya, 28 dibagi 2 ya. Oke, berarti kalau misalkan F-nya sama dengan 19 tahun, berarti untuk mencari usianya R tadi ya, kan tinggal disubstitusi lagi ya, kan F-nya udah dapat. Oke, berarti R sama dengan F-nya tadi 19 teman-teman, berarti 19 ditambah sama 5, hasilnya adalah, yang ditanya usia siapa? Oh iya, F. 19. Oh, enggak ada. Oh, ini 28 dibagi 2 hasilnya. Iya. Sorry. Oke, berarti F-nya sama dengan 14 ya teman-teman ya. Oke, berarti nanti R-nya sama dengan ya kok biru lagi. R sama dengan 14 ditambah sama 5. Berarti hasilnya adalah 19 tahun. 19 tahun. Gitu. Ini adalah masuk di materi sistem persamaan linear dua variabel. Dari soal cerita kita ubah dulu menjadi bentuk persamaan matematikanya. Gitu. Oke, lanjut teman-teman ke yang soal nomor 23. Oke, sekarang yang nomor 23. Desta dan Ramon membeli laptop dengan sistem kredit setiap bulan dengan besar cicilan yang sama. Jika besar angsuran Desta itu 8% dari harga laptopnya, yaitu 10.200.000. Dan besar angsuran Ramon adalah 5% dari harga laptopnya si Ramon sendiri ya. Maka harga laptop yang dibeli Ramon adalah, kan di sini katanya setiap bulan cicilannya mereka sama ya? Atau angsurannya mereka sama. Besar angsurannya si Desta, angsuran Desta itu sama dengan angsuran angsuran si Ramon gitu. Kalau misalkan angsurannya Desta itu adalah 8% ya. Oke, angsurannya si Desta yaitu adalah 8% dari 8% dari harga laptopnya yaitu 10 juta. Ya, 10.200.000. Kalau misalkan yang si Ramon 10.200.000. Oke. Dia adalah 5% dari harga laptop yang dibeli sama Ramon. Nggak tahu, misalkan kita misalin X aja. Gitu. Berarti kan nanti persennya ini boleh dicoret ya teman-teman ya. Oke. Kenapa hilang? Si Ramon. Berarti hasilnya si X-nya adalah 8 dikali 10.200.000
200.000 dibagi sama 5. Karena 5-nya awalnya perkalian ya. Kalau pindah ruas ya jadi pembagian, teman-teman. Wah. Oke, berarti ini 8 dikali 10.200.000 dibagi sama 5. Sama dengan si X itu. Nah, 10 juta, hilang. 10.200.000 dibagi dengan 5 hasilnya berapa? 2.040.000. Berarti Oke, berarti 8 dikali 2.040.000. 2.040.000. Itu sama dengan X. Oke, berarti 2.040.000. Kalau misalkan dikaliin sama 8, ya hilang lagi. Rp2.040.000 itu X. Berarti X-nya 2.040.000 dikaliin sama 8, hasilnya adalah berarti X-nya adalah 6.320.000 gitu. Ini nggak apa ya, 2.040.000 X. Jadi 16.320.000. Ini hilang lagi, Kak. Oke, lanjut. Yang nomor 24. Randy mengayuh sepedanya dengan kecepatan tetap mengayuh jarak 2 km per 10 menit. Berarti kan ini kecepatannya ya, teman-teman ya. Dimana kita tahu bahwa rumus kecepatan adalah yang umumnya ya, yang Jokowi. Jarak dibagi sama waktu. Ya, itu berarti ini kecepatannya adalah 2 km. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Oke, diulang lagi. Maka untuk menempuh jarak 22 km memerlukan waktu berapa? Kan di sini kecepatannya tetap ya, teman-teman ya. Kecepatannya si Randy itu adalah 2 km per 10 menit awalnya. Berarti untuk yang menempuh jarak 22 km waktunya berapa gitu? Karena mereka kecepatannya tetap gitu. Bentar ya. Berarti T-nya itu berapa? Di sini tadi ini kecepatan. Itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Oke. Tadi di sini yang mau dia tempuh adalah 20. Ini 2 kilo ya.
teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan ini adalah 22 kilo, waktunya berapa? Berarti T sama dengan, kita kali silang ya teman-teman ya. T sama dengan 22 dikali 10 per 2. Berarti kan ini 11 dikali 10. Nanti ini satuannya menit ya teman-teman ya. Berarti ini tadi 11 dikali 10. Hasilnya adalah 110 menit. Oke, bahwa kita tahu kalau 1 jam itu 60 menit ya. Berarti kalau misalkan ini berkurang 60 menit, ini 1 jam. Sisanya masih, berarti 1 jam 50 menit. Gitu. 1 jam 50 menit. 1 jam, ya. Jadi ini 100. Berarti hasilnya yang B ya. Oke. Ini tadi nggak bisa di kecepatan. Itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi di sini ada yang hilang ya. T. Oke, gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk yang nomor 25. Sebuah konveksi terdapat seorang pegawai yang memiliki waktu bekerja 8 jam sehari. Selama 5 hari dalam 1 minggu. Berarti dalam 1 minggu dia kerjanya 5 hari. Per hari dia kerja 8 jam. Upah yang dia terima adalah 10.000 per jam dan 10.000 per jam dan 12.000 per jam lembur yang dihasilkan. 1 minggu ini ia menerima upah itu 676.000. Pegawai tersebut lembur selama berapa jam? Gitu. Berarti kan upah yang dia terima adalah upah per jam. Yang nggak lembur sama yang lembur ya teman-teman ya. Dalam 1 minggu dia cuma bekerja selama 5 hari. Oke, berarti selama 5 hari tadi, berarti 5 dikali per jamnya dia digaji 10.000 ya. Berarti 5 dikali 10.000. Ditambah 5 dikali 10.000 ditambah yang jam lemburnya. Iya, 12.000 dikali T-nya ya. Berapa waktu yang dia pakai untuk lembur sama dengan total yang dia terima, yaitu 676.000 ya teman-teman ya. Oke, ini yang nggak lemburnya 5 hari kali 10.000. Ada berapa jam dia yang 1 harinya teman-teman? Berarti ini kali 8 ya? Iya, 8 jam. Iya, untuk yang 8 jam dia selama 5 hari tadi ya. Berarti hasilnya adalah 8 kali 5 kali 10.000. Ini 676.000. Berarti berapa teman-teman? 8 kali 5 kali 10.000. 400.000 ya? 400.000 ditambah dengan 12 dikali jam lembur sama dengan 676 gitu. Berarti nanti 12 dikali, ya ini semua. Oke, ini tadi 12.000 ya teman-teman ya. 12.000
dikali T-nya sama dengan 676.000. Oke, berarti 400.000. Tadi yang 8 kali 5 kali 10.000 ya. 400.000 ditambah dengan 12.000 T sama dengan 676.000. Oke, berarti 12.000 T itu sama dengan 676 dikurangin 400.000. Ya, sama dengan tadi 276.000. Berarti T-nya adalah 276.000 dibagi sama 12.000 ya. 276 dibagi 12 berapa teman-teman? 23 jam. Berarti hasilnya adalah 23 jam. Ini jadi dari sini akhir aja. Selanjutnya, yang nomor 26. Ini tentang satuan berat ya, yang nomor 26. Yang perlu diingat ya teman-teman ya, ini satuan keseharian kita sih. Kalau misalkan 1 ton itu berapa kilo teman-teman? 1 ton 1.000 kilo. Nah, capek. Oke, di sini untuk yang satuan berat ya, ini keseharian aja teman-teman. Kalau ada 1 ton itu sama kayak 1.000 kilogram. Kalau misalkan 1 kuintal, iya, kalau 1 kuintal itu 100 kilo ya. Itu sama kayak 100 kilo. Kemudian di sini yang di soal sebuah gudang di pabrik roti tersimpan tepung dan gula sejumlah 6 ton, 48 kuintal, dan 32 kilo. 1 ton itu 1.000 kilo, 1 kuintal itu 100 kilo. Ini tadi 1.000. Oke, berarti kalau misalkan 6 ton itu sama aja kayak 6.000 kilo ya teman-teman ya. Oke, 48 kuintal. 48 kuintal berarti 4.800 kilo ya. Kalau yang tadi 32 kilo berarti tetap 32 kilo ya, karena satuannya yang akan kita samain adalah ke kilo di jawaban. Berarti 6.000 ditambah 4.800 ditambah 32 kilo, kalau misalkan mereka dijumlah, itu hasilnya adalah 10.832 ya teman-teman ya. Satuannya adalah kilo. Berarti jawabannya yang A. Ini tadi 1.000 kilo ya, 1 kuintal itu 100 kilo. Berarti jawabannya yang A ya teman-teman ya. Bisa makan ke satuan yang diminta yaitu dalam kilo. Kan ini kesehari ya, satuan itu 1.000 kilo, 1 kuintal itu 100 ya, 100 kilo. Oke, yang nomor 27. Dua pembalap sepeda berputar mengelilingi lingkaran. Saat pembalap pertama itu berputar 20 kali, maka pembalap kedua berputar 60 kali.
Yang nomor 27 teman-teman. 2 pembalap sepeda berputar mengelilingi lingkaran. Saat pembalap pertama berputar 20 kali, maka pembalap kedua berputar 60 kali. Bila yang pertama berputar 35 kali, maka putaran pembalap kedua adalah sebanyak berapa kali? Berarti ini perbandingan senilai ya teman-teman ya. Kan kalau misalkan di sini saat pembalap pertama berputar 20 kali, yang pertama 60 kali. Kalau yang pertama itu 35, nanti yang kedua juga pasti akan lebih banyak gitu. Makanya nanti dia masuk perbandingan senilai. Berarti X sama dengan putaran pembalap yang kedua X sama dengan 60 dikali 35 dibagi sama 20. Gitu. Berarti nanti 60 dibagi sama 20, ini hasilnya 3 ya teman-teman ya. 3, berarti 3 dikali dengan 35 hasilnya adalah 105 kali. Gitu. 105 kali. Jadi apa ya? Ini 20 per ini tadi 60. Kalau misalkan dia 35 berapa? Gitu ya. Oke. Lanjut yang nomor 28. Kalau yang nomor 28 itu perbandingannya berbalik nilai ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita perhatikan soalnya, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari oleh 80 pekerja. Karena beberapa alasan pekerjaan itu dipaksa harus selesai selama 16 hari. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan jika dianggap masing-masing pekerja itu memiliki kemampuan bekerja yang sama. Oke, kan harusnya 18 hari ini diselesaikan oleh 80 pekerja. Ini yang 18 itu satuannya hari. Kemudian kalau dia pengen pekerjaannya itu lebih cepat, 16 hari, berarti kan orangnya harus lebih, ya orangnya harus lebih banyak, X gitu. 16 hari gitu. X-nya harus lebih banyak. Berarti nanti 18 sama 16 harinya ini tetap, tapi 18 dia tidak sejajar dengan 80 karena dia harus berbalik nilai tadi. Berarti 18 sejajar dengan X, dia berbalik nilai sama X-nya. Berarti 16 di sini gandengnya sama yang 80 gitu. Berarti nanti X sama dengan 8, maaf balik. Ini ke perbandingan berbalik nilai ya teman-teman ya. Perbandingan berbalik nilai. Oke, tadi 18 harusnya sama 80 ya teman-teman ya. Karena dia berbalik nilai, 18 ke 80 dia berkebalikan. Nah, 16-nya di sini berarti X gitu. Berarti pekerjanya nanti untuk 16 hari kerja adalah 18 dikali dengan 80 dibagi sama 16 gitu. Itu nanti adalah jumlah orangnya. Berarti nanti X-nya ini yang bisa dibagi 80 sama 18, 80 sama 16 bisa ya teman-teman ya? Hasilnya adalah 5. Iya. Oke, berarti 18 dikali 5 hasilnya 18 dikali 5 berarti hasilnya 90 pekerja. Tapi tadi udah ada 80 ya teman-teman ya. Kan pekerja awalnya udah ada 80. Berarti tambahannya iya, tambahannya 10.
Jadi X sama dengan 90 pekerja. Berarti tambahannya 10. Tinggal 90 dikurangin pekerja yang udah ada. Oke, berarti 10 pekerja ya. 10 pekerja. So, tambahan 90 dikurangin 80. Itu 10. Oke, yang nanti aja. Yang nomor 29. Reno menjual sepeda motor seharga 12 juta dan dia mendapatkan keuntungan sebanyak 20% dari harga sewaktu membeli sepeda motor tersebut. Maka harga beli sepeda motornya adalah, kan kalau misalkan kita ngejual, pasti harga jual itu diperoleh dari harga beli ditambah dengan ditambah sama untung. Oke. Nah, harga jual tadi dia beli dengan harga jual itu diperoleh dari harga beli ditambah sama untung. Ya, ini nggak usah ditulis rumusnya dulu aja ya. Nanti. Oke. Di sini tadi harga jualnya itu 12, harga jualnya ya teman-teman ya, 12 juta. Kemudian harga jual ini kan diperoleh dari harga beli, ya hilang lagi, 12 juta, itu kan diperoleh dari harga belinya misalkan X, ditambah untungnya itu kan 12% ya. Untungnya 20% ya, 20% berarti 0,2 X ya teman-teman ya. 0,2 atau 20% dari harga belinya berarti. Berarti nanti ini 12 juta sama dengan 1,2 X ya teman-teman ya. Berarti nanti X sama dengan 12 juta dibagi ya teman-teman ya. Dibagi dengan 1,2. Oke, kalau 12 dibagi dengan 1,2 hasilnya? Iya. Jadi hasilnya adalah 10 juta. 1,2. Berarti X atau harga belinya itu adalah 10 juta. Gitu. X itu adalah harga beli. Gitu. Berarti tadi harga belinya adalah 10 juta. Oke, nomor 30. Jumlah murid di salah satu sekolah swasta di Bogor adalah 300 siswa. Sebanyak 120 siswa itu laki-laki. Yang 50 diantaranya berkacamata. Jumlah seluruh siswa yang berkacamata ada 220. Kan nanti gini, murid itu kelaminnya pasti
laki-laki sama perempuan ya teman-teman ya. Berarti dari 300 ini kita pecah menjadi 2, yang perempuan sama yang laki-laki. Yang perempuannya, udah ada info belum? Sebanyak 120 siswa laki-laki. Berarti yang laki-laki, laki-lakinya kan 120. Berarti kalau jumlahnya 300, perempuannya harus 180 gitu. Tadi ada info lagi, mereka tuh dipecah teman-teman. Yang perempuan sama yang laki-laki itu menjadi yang berkacamata sama yang tidak berkacamata. Ini yang kacamata saya simbolin sama K aja ya. Ini kacamata, tidak kacamata. Kacamata, tidak kacamata. Katanya yang dari 120 siswa laki-laki ini 50 diantaranya berkacamata. Berarti di sini 50 ya teman-teman ya. Ini nanti kalau jumlah harus 120. Jumlah kesesuaian harus 120 ya kan? Kalau dijumlah nanti semuanya. Jumlah keseluruhan siswa yang berkacamata adalah 220. Berarti kalau yang berkacamata di total harus 220 teman-teman. Berarti untuk yang perempuan dan dia berkacamata, berarti 220 dikurangin 220 dikurangin 50 ya. Kan totalnya 220 tadi. Kemudian yang laki-laki udah 50, berarti kalau 220 dikurangin 50 hasilnya 170. Iya, berarti kalau jumlahnya harus 180, berarti untuk siswa perempuan yang tidak berkacamata jumlahnya harus 10. Kan kalau di total harus 180 ya kan. Sedangkan di soal dia nanyanya adalah banyaknya siswa perempuan yang tidak berkacamata. Ya udah berarti jawabannya yang 10 gitu. Oke, ini yang bisa kita bahas sepertinya 30 soal aja teman-teman. Dari 30 soal yang udah dipaparkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Maaf ya, ini agak error di apa namanya pentabnya, jadi agak kehapus-hapus gitu teman-teman, maaf. Nanti diperbaikin pas udah di-share aja. Untuk yang soal selanjutnya, nanti mungkin bisa dibuat latihan dulu. Nanti untuk kesempatan selanjutnya, kalau misalkan masih ada kesempatan, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Gitu, teman-teman. Nanti untuk pembahasan yang hari ini kita share di grup WA ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin diskusinya bisa berlanjut di grup WA aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyain di Zoom ini gitu. Untuk selanjutnya, saya tutup untuk pertemuan
kita siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita usahakan nanti menghasilkan hasil yang kita inginkan ya teman-teman untuk yang di JMS 2024 ini gitu. Semoga teman-teman yang ikut di sini belajarnya lebih semangat lagi dan juga nanti pas waktu di ujiannya kita bisa lancar mengerjakannya dan sesuai hasil yang diinginkan gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup untuk pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak ini dulu, Pak. End aja ya.